Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik dan tetap menjaga prokes ya. Kenalkan dulu sih, namaku Catherine dan aku adalah pemilik kanal YouTube Finlandia dan aku ini. Aku sudah tinggal di negara Finlandia selama kurang lebih 7 tahun dan sudah menikah dengan warga negara Finlandia. Nah, kemarin lusa banyak yang meminta house tour. Nah, karena itulah hari ini kita mau menjelajah wilayah perumahan di negara Finlandia ini sembari tetap menjaga privasi masyarakat ya. Nah, di negara Finlandia ini banyak pilihan untuk perumahan. Ada yang menyewa dan ada yang tinggal di rumah milik mereka pribadi. Kayaknya sekitar seperempat orang Finlandia tuh tinggal di rumah sewaan. Nah, rumah sewaan atau kontrakan ini biasanya berupa apartemen kecil yang berupa flat, kadang apartemen besar, dan kadang malah rumah biasa. Nah, jadi kita juga bisa menyewa rumah-rumah kayak begitu, atau kayak yang kalau mau nempel sama tuan rumah, terus nanti kayak ada rumah istilahnya unit terpisah dari rumah inti yang ada terasnya sendiri gitu. Nah, teman-teman, kalau masalah harga di negara Finlandia nanti aku juga jelaskan. Istilahnya tuh secara garis besar, harga sewa di Finlandia itu bermacam-macam ya, tergantung wilayahnya terutama. Terus kalau pusat kota dari kota-kota besar kayak Helsinki, Tampere, Turku itu pastinya jauh lebih mahal ya. Ngomong-ngomong soal kota, ini kita nyetir tuh di daerah perumahan, bukan di kotanya ya teman-teman. Ini karena aku kan tinggal di Finlandia bagian selatannya gitu deh. Lebih deket ke ibu kota Helsinki. Jadi kalau nama kotaku tuh namanya Vanta ya. Kayak nama minuman yang terkenal itu ya. Terus, nah kalau teman-teman lihat nih nggak terlalu luas juga sih jalan-jalannya. Karena sebenarnya Vanta itu kalau dibandingkan seperti di Indonesia tuh kayak apa ya? Kayak wilayah Jabodetabek gitu kan. Ada Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah kayak gitu. Nah kalau dibandingkan antara Helsinki dan Vanta itu kayak Jakarta dan mana ya, yang tempatnya itu tuh yang ada airportnya itu mana, Tangerang ya. Nah kayak gitu tuh, jadi Vanta itu juga ada airportnya. Justru malah airportnya di negara Finlandia yang terbesar itu di kotaku ini, di Vanta ini gitu kan. Nah tapi perumahannya tuh kayak udah banyak orang di sini di Finlandia bagian selatan tempatku ini. Kalau dibandingkan ada juga Finlandia semakin ke utara ya, semakin deket ke kutub utara itu kayak rumah-rumah semakin jarang gitu. Jadi antara rumah satu ya dengan lainnya bisa sampai 4 kilometer, 8 kilometer, 3 kilometer kayak gitu-gitu lah teman-teman. Sementara kalau sini kan hampir tetanggaan lah, deket lah, hampir-hampir kayak bisa lah mereka jalan dikit udah tetangga gitu kan. Jadi begitu tempat-tempat tinggalku tuh kayak begini penampakannya teman-teman. Jadi aku merasa cukup beruntung dah bisa tinggal di sini.
Oke, kita kembali ngomongin tentang perumahan ya. Jadi kalau di Finlandia tuh ya hampir sama sih kayak di Indonesia. Rumah itu bisa disewa oleh perusahaan, orang pribadi, bahkan kota di Finlandia tuh bisa nyewa rumah. Terus ada paroki. Jadi kalau paroki itu kalau di gereja ya. Nah, itu tahu pasti ya istilahnya untuk paroki. Nah, kadang-kadang juga bisa nyewa rumah. Terus asosiasi bisa nyewa rumah, perusahaan asuransi dan bank itu juga bisa nyewa rumah. Bahkan kalau teman-teman sempat lihat videoku yang berjudul Toko Asia, nah dan di yang ada judulnya Toko Asia itu mereka malah menyewa atau mengontrak bangunan yang dahulunya adalah sebuah bank. Nanti aku kasih deh linknya di sebelah kanan ya. Terus ngomongin tentang perumahan ya. Kadang-kadang gini, ada beberapa bos atau beberapa perumahan atasan yang menawarkan perumahan perusahaan untuk karyawan mereka. Jadi kayak mertuaku dulu, nah itu kayak begitu. Jadi kadang-kadang malah jauh lebih murah dan akhirnya bisa dibeli juga. Nah, untuk perumahan mahasiswa itu biasanya disubsidi, teman-teman. Jadi misalnya nih ya, kita dapat tunjangan perumahan. Kalau di bahasa Finlandia, bahasa Suomi, itu disebut asumistuki. Nah, kita bisa dapat si asumistuki ini kalau kita punya jaminan sosial Finlandia dan punya keringanan pajak. Tapi saranku cari dulu aja deh informasi tentang subsidi-subsidi apa aja yang ada di negara Finlandia dan yang cocok sama kondisimu gitu. Nanti di bawah aku kasih link ya. Nanti aku kasih tautan-tautan ya di bagian deskripsi situ. Nah, ngomongin tentang listing ya, istilahnya daftar-daftar properti, itu di Finlandia sudah online. Pokoknya kehidupan di Finlandia itu sangat-sangat online banget. Mulai dari belanja ke market biasa sampai cari rumah gini udah online semua teman-teman. Kayaknya udah biasa, udah terintegrasi gitulah kalau aku bilang ya. Nah, kalau mau nyari nih ya, daftar properti itu selain di online, itu juga ada di surat kabar biasa, terus ada di media sosial, bahkan kadang-kadang kalau kita main ke market, beli makan biasa itu, belanja, itu ada loh papan pengumuman yang isinya listing properti gitu. Bahkan kalau mau, ya tentu masih ada kantor agen real estate gitu, biasa lah kayak di Indonesia. Terus terakhir nih, kalau bener-bener mentok, kita bisa memposting iklan pencarian kita sendiri. Jadi kayak teman-teman dari KBRI, anggota staf KBRI itu kadang-kadang terpaksa harus bikin iklan pencarian sendiri karena entah kenapa susah gitu buat mereka buat dapetin rumah gitu. Entah ya, mungkin ada suatu faktor, 1, 2, 3 faktor gitu mungkin ya. Teman-teman, anyways, kita udah keluar dari wilayah perumahan ya, ini udah di tol. Tapi jangan khawatir, walaupun udah di tol, aku akan tetap melanjutkan pembahasan kita tentang perumahan ini. Nah, kalau kita ngomongin iklan penjualan, itu lucunya di Finland tuh ada 2 macam harga, yaitu harga jual dan harga bebas utang.
Jadi harga total rumah yang sebenarnya itu adalah harga rumah yang bebas dari hutang gitu kan. Nah, yang harga jual itu menunjukkan jumlah uang yang dapat istilahnya jumlah uang harga beli untuk si rumah tersebut. Tapi selain itu ternyata kita juga harus bayar pinjaman si perusahaan real estate itu dalam biaya pemeliharaan. Jadi harga rumah itu kayak bisa naik banget dari apa yang tertera. Jadi teman-teman hati-hati ya. Itu pertama. Jadi terus kedua, perusahaan real estate atau perusahaan perumahan itu biaya pemeliharaannya saking besarnya itu sebenarnya jelas sih teman-teman, jelas. Karena kan kalau di Finlandia tuh biaya pemeliharaan tergantung pada ukuran rumah, terus renovasi, terus apakah si perusahaan real estate itu memiliki sendiri si tanah di atas rumahnya tersebut. Jadi rada-rada tricky ya, kudu hati-hati banget. Jadi kalau beli rumah di Finland itu harus kudu wajib ngecek apakah perusahaan si real estate memiliki tanah atau apakah tanah itu disewa. Karena kan kalau disewa otomatis harganya udah tambah lagi gitu loh. Jadi teman-teman hati-hati. Terus tambahan buat teman-teman ya, karena Finlandia itu negara yang dingin, harga bayar kontrak itu biasanya ada terbesar untuk penghangat ruangan. Nah, ini adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri ya. Kita nggak tinggal di Indonesia yang hangat dan panas sepanjang tahun ya. Tapi kita tinggal dekat dengan kutub utara. Jadi kayaknya hampir setengah dari biaya tempat tinggal kita itu untuk menghangatkan ruangan. Jadi kadang-kadang kan kalau biaya lain di rumah itu kan ada yang namanya pajak untuk properti gitu ya. Apa SHM ya kalau di Indonesia. Terus ada listrik, air, terus pengumpulan sampah. Nah, itu juga bayar. Lalu kalau pernah memperbaiki ada perbaikan apapun udah bayar lagi gitu kan. Jadi lumayan besar nih teman-teman. Jadi kalau di total nih di Finlandia sewa rata-rata itu sekitar 15 euro per meter persegi. Ini untuk perjanjian sewa baru ya. Terus harga rumah sewa itu bervariasi teman-teman dalam kisaran 10 hingga 30 euro per meter persegi. Jadi kalau mau membandingkan 1 euro itu kalau nggak salah per 14 Juni 2021 itu Rp17.000. Jadi kalian tinggal kalikan aja ya. Lumayan dah. Terus kalau ada kan misalnya ada rumah 1 kamar atau mungkin studio, nah kayak gitu-gitu keren gitu kan, sewa per meter perseginya malah lebih tinggi daripada rumah yang besar yang normal kayak di Indonesia. Nah jadi kayaknya unik ya kalau di secara umum kayak di Amerika gitu ya, sama kalau studio house atau studio apartemen itu lebih mahal harganya. Nah, kalau sebelum aku ini videonya udah hampir selesai ya teman-teman, tapi aku tambahkan sedikit. Secara umum kita harus bayar air, listrik, asuransi rumah, dan internet. Nah, begitu teman-teman. Sementara biaya rata-rata rumah biasa di Finlandia itu 2.100 euro per meter persegi. Oke? Nah, sampai di sini dulu aku akhiri perjalanan kita dan moi-moi dari Finlandia.